Pendengar sekilas damai yang berbahagia, seseorang yang dirinya mengalami kelahiran, penuaan, kesakitan, kematian, penderitaan, cemaran. Setelah memahami bahaya, ia mencari keselamatan murni tertinggi dari belenggu, yaitu Nibbana. Demikian penggalan Majjhima Nikaya ayat 27. 4. Penampakan. Suatu ketika, Pangeran Siddhartha pergi berjalan-jalan ke taman di luar istana bersama Channa kusirnya. Ayah Pangeran Siddhartha tahu bahwa ia akan pergi. Ayah Pangeran Siddhartha memerintahkan semua orang untuk memakai pakaian bagus dan seluruh jalanan dihias dengan indah. Ia tidak ingin Pangeran Siddhartha bertemu 4 orang yang akan membuatnya menjadi petapa. Namun, para dewa juga mengetahui bahwa ia akan pergi keluar istana. Mereka pun merencanakan sesuatu. Kita harus menunjukkan 4 pertanda itu kepadanya, seru mereka. Saat Pangeran Siddhartha sedang menikmati keindahan di sepanjang jalan, terlihat olehnya seorang laki-laki dengan tubuh bungkuk, kulit penuh noda, rambut kelabu, dan gigi ompong. Ia berjalan gemetar dan tertati dengan sebilah tongkat. Siapakah dia? Mengapa rambutnya tidak sama dengan orang lain? Tanya Pangeran Siddhartha heran. Kusir Pangeran Siddhartha menjawab, "Pangeran, itu adalah orang tua." Saat itu, Pangeran Siddhartha merenung. Jika semua orang bisa menjadi tua, lalu apakah kebahagiaan bisa dirasakan? Pangeran Siddhartha meminta kusirnya untuk mengantarnya pulang. Setibanya di istana, ayahnya langsung menyiapkan pertunjukan untuk menghibur kesedihannya akibat melihat orang tua itu. "Aku tak akan membiarkan ramalan petapa Asita menjadi kenyataan," pikir ayah Pangeran Siddhartha. Pada kesempatan lain, Pangeran Siddhartha kembali pergi ke taman. Saat itu, ayah Pangeran Siddhartha kembali menyiapkan segala sesuatu yang indah di sepanjang jalan. Namun, saat Pangeran Siddhartha menikmati segala keindahan itu, tampak olehnya seorang laki-laki dengan kulit pucat kekuningan, kaki, tangan, dan tubuh yang membengkak serta wajah penuh luka. Lalat berterbangan di sekitar tubuhnya. "Siapakah dia, Channa?" tanya Pangeran Siddhartha. "Pangeran, itu adalah orang sakit. Ayo kita ke taman saja. Di sana, Pangeran bisa menikmati keindahan," ujar Channa. Pangeran Siddhartha sangat sedih saat mengetahui bahwa semua orang bisa sakit. Penyakit merampas keindahan, kekuatan, dan kebahagiaan. Pangeran Siddhartha meminta Channa untuk membawanya kembali ke istana. Sesampainya di istana, ayahnya menyiapkan tarian dan hiburan untuk menghibur Pangeran Siddhartha. Tak lama, Pangeran Siddhartha pergi lagi ke taman. Seperti sebelumnya, ayahnya menyiapkan segala sesuatu seindah mungkin. Namun, saat Pangeran Siddhartha menikmati perjalanan, tampak olehnya seorang laki-laki yang diletakkan di tempat pembuangan. Sana keluarga menangisinya. "Siapakah dia, Channa? Mengapa orang-orang menangisinya?" tanya Pangeran bingung. "Pangeran, itu adalah orang mati. Keluarganya menangisi kepergiannya," jawab Channa. Pangeran Siddhartha bertanya lagi, "Channa, orang ini tidak akan dapat bertemu keluarga dan kawannya lagi?" "Tidak, ia tidak bisa lagi bertemu keluarga, saudara,
kawan ataupun Jambudipa, jawab Channa. Pangeran Siddhartha lalu memerintahkan Channa untuk memutar kereta kembali ke istana. Di istana, ayah Pangeran Siddhartha menyiapkan segala hiburan agar dirinya terlena dan tidak ingin menjadi petapa. Beberapa saat kemudian, Pangeran Siddhartha pergi lagi bersama Channa ke taman. Saat menikmati keindahan yang telah disiapkan ayahnya, di depannya berdiri seorang pertapa berjubah kuning. Tindak tanduknya sangat terkendali. Saat melihatnya, hatinya merasa tenang. Pangeran Siddhartha lalu bertanya, "Siapakah dia?" Channa menjelaskan, "Ia adalah petapa. Ia pergi meninggalkan keduniawian." Menatap petapa itu, Pangeran Siddhartha bertanya, "Petapa, apakah yang Anda cari?" "Aku pergi untuk memenangkan pengendalian, ketenangan, dan keterbebasan." Saat Pangeran Siddhartha mendengar kata terbebas, Pangeran Siddhartha merasa sangat tenang. Ia merenungi kebebasan itu dengan mendalam. Saat itu, ia berniat untuk menjadi petapa meninggalkan istana. Utusan ayahnya datang membawa kabar bahwa Bimba Dewi telah melahirkan putra mereka. Ia lalu berkata, "Sebuah belenggu telah lahir. Sebuah ikatan telah lahir." Putranya ini akan menjadi belenggu baginya untuk meninggalkan istana. Nantikan Sekilas Dhamma episode berikutnya yang berjudul Meninggalkan Istana. Sekilas Dhamma spesial kisah hidup Sang Tathagata akan hadir selama 100 hari menyambut Hari Waisak 2562 tahun 2021. Sekilas Dhamma dapat didengarkan melalui Spotify dan channel YouTube Cetya Dhamma Dayada dengan kata kunci Sekilas Dhamma.